Cerita sebelumnya, kelas 2 set kedatangan wajah baru stok lama, yaitu Miyama Natsuki, seorang murid yang jarang masuk sekolah, yang kini ditarget sama kepala sekolah Nikura untuk jadi yang pertama dibikin drop out. Seton berhasil meyakinkan Natsuki kalau akan membantu sekuat tenaga meluluskan murid itu. Tapi Seton malah dipecat gara-gara menuduh kepala sekolah jadi sugar daddy-nya Minagi, yang padahal mereka berdua adalah ayah dan anak. Seton yang juga sedang tidak punya uang dan kelaparan, kebetulan mendengar kalau Natsuki dapat pekerjaan yang menghasilkan upah lumayan banyak. Akhirnya Seton ikut Natsuki melakukan pekerjaan itu, yang ternyata adalah menipu seorang nenek-nenek. Seton yang berpegang pada prinsip memaksa Natsuki untuk menggagalkan pekerjaan tersebut, tapi berakhir dengan mereka berdua dihadang sama 3 preman suruhan Yakuza. Natsuki menatap khawatir 3 preman di depan mereka. Dia bilang ke Seton kalau 3 orang ini adalah boson, kelompok yang melakukan pekerjaan untuk Yakuza, yaitu Shiguma Family. Boson akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan. Seorang preman melemparkan rokoknya dan berkata kalau Seton juga Natsuki sudah melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Preman itu bilang kalau butuh waktu lama menjerat mangsa mereka, tapi malah dilepaskan begitu saja. Dia memaksa keduanya untuk ikut mereka menemui seseorang. Ketika preman itu berjalan mendekat, Natsuki ambil ancang-ancang melawan, tapi Seton menyuruhnya mundur. Natsuki dengan panik ngomong kalau semua orang di Boson bisa bela diri dan seorang guru takkan bisa melawan mereka. Tapi Seton memasang kuda-kuda karate. Dia lalu berkata, guru macam apa yang tidak bisa melindungi muridnya sendiri? Para preman itu sedikit terkejut mendengar orang di depannya ini adalah seorang guru. Tapi satu preman berambut gimbal maju dan bilang agar tidak membuat ini jadi lebih sulit. Seton tetap waspada, dan benar saja satu pukulan melayang ke mukanya. Tapi dengan akurat, Seton menggeser kepala untuk menghindar. Natsuki terkejut, gurunya bisa menghindari pukulan cepat barusan. Tapi bukan cuma itu, Seton kini bersiap melakukan pukulan balasan. Namun belum sampai sasaran, seorang preman lainnya sudah menubruk badan Seton dan mendorongnya ke belakang. Seton berusaha menyingkirkan orang tersebut, tapi perutnya kembali berbunyi. Tenaganya habis karena rasa lapar yang menyerang. Akhirnya si preman bisa membantingnya jatuh ke jalanan. Seton mengaduh pinggangnya sakit dan minta time out, tapi tentu tidak didengarkan. 3 orang preman itu langsung menginjak-injak Seton dengan brutal. Natsuki berteriak panik melihat keadaan gurunya. Dia maju untuk menyerang. Tak berapa lama, di sebuah gedung, ada Watari bersama bos Yakuza dari Shiguma Family. Di depan mereka terbaring Seton dan Natsuki yang babak belur pingsan. Tangan keduanya sudah terikat dengan kencang. Ketika orang bosan bertanya apa mereka harus menghabisi 2 orang ini, Watari malah mengeluh, bertanya kenapa ketiganya mau melakukan sesuatu yang beresiko. Belum lagi membawa kedua orang ini ke markas, tentu membahayakan kelompok Shiguma. Satu orang bosan bilang kalau tidak pernah ada runner yang melepaskan target mereka. Jadi mereka bertiga tidak tahu harus melakukan apa kepada 2 orang ini. Dia juga memberitahukan kalau salah satunya adalah seorang guru. Bos Shiguma Family heran mendengar info tersebut. Sedang Watari terlihat khawatir sama nasib Seton ini. Bersamaan dengan itu, Seton tersadar dan malah bilang kalau barusan ini tidurnya lumayan lelap. Lalu dia panik menyadari tangannya terikat. Dia juga melihat ke Watari minta dilepaskan, meski salah memanggil orang itu dengan nama Wataru. Si bos nanya apa orang ini temannya Watari, dan anak buahnya itu menjawab tidak bisa dibilang teman. Si bos Shiguma maju dan bilang kalau begitu dia tidak perlu menahan diri, sambil memakai sarung tangan kulit berwarna hitam. Seton tertegun melihat Yakuza ini yang langsung melayangkan tinju ke muka Seton.
Guru SMA Tengkokoku itu komplain yang barusan dilakukan sama Yakuza di depannya ini. Yang bertanya, apa benar Seton ini seorang guru? Seton menjawab, dia ada hanya salah satu guru SMA Tengkokoku. Dia juga dengan berani balik nanya, siapa orang ini? Hayata Go, bos dunia gelap dari Shiguma Family. Kenapa seorang guru bekerja sebagai runner? Kata si bos Yakuza. Seton yang merasa sempat terlena karena upah yang akan diberikan bingung menjawab pertanyaan tersebut. Dia malah bilang kalau harus melindungi muridnya, yaitu si Natsuki. Aku tidak bisa membiarkan muridku keluar jalur, kata Seton. Hayata malah terkekeh mendengarnya. Dia lalu bertanya, bagaimana kalau Seton tidak bisa menyelamatkannya? Seton bingung dengan pertanyaan barusan. Hayata bilang kalau akan selalu ada bocah-bocah yang tidak terselamatkan. Bagaimanapun kerasnya Seton berusaha. Mereka juga butuh tempat untuk tinggal dan makanan untuk dimakan. Mereka juga punya hak untuk hidup. Hayata berkata, karena alasan itulah Yakuza ada. Dia malah bilang kalau mereka sudah melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sama para guru seperti Seton ini. Hayata menengok ke arah tiga bosan dan berkata, kalau para idiot seperti mereka pun sanggup mencari makan sendiri karena dia yang memberi pekerjaan. Lalu terdengar Natsuki mengerang dan tersadar dalam keadaan bingung gimana dia saat ini. Seton menjawab Hayata kalau dia akan menyelamatkan setiap muridnya tanpa terkecuali dengan ekspresi sangat serius. Hayata berjalan ke belakang Seton sambil mengatainya sangat arogan. Dia lalu menginjak punggung Seton dan memaksa guru itu terbaring dengan muka menghadap lantai. Lihat keadaanmu Hanazawa, kau itu tidak punya kekuatan. Seton membentak Hayata dan bilang, kenapa tidak menyediakan pekerjaan yang halal? Bukan pekerjaan tak berarti, seperti model penipuan ini. Hayata meraih tangan Seton yang terikat di belakang punggung. Dengan ekspresi menyeramkan, dia ngomong kalau dirinya lulus dari kampus ternama di Jepang karena tahu inilah yang dia ingin lakukan sejak dulu. Natsuki yang menyadari apa tujuan Hayata langsung berteriak agar bos Yakuza itu menyingkir. Tapi Hayata tetap di tempat dan bilang tidak ada pekerjaan yang bisa menandingi profesi jadi seorang Yakuza. Terdengar suara tulang bergeser dengan keras. Seton meraung di lantai karena barusan Hayata mendisloket tulang bahunya. Natsuki cuma bisa berteriak panik. Hayata menyuruh Watari menghajar Seton lagi dan menyingkirkannya. Menurut Hayata, mereka sudah cukup menakuti guru tersebut. Setelah Hayata Go pergi, orang bosan bertanya ke Watari apa mereka harus mematahkan lengan Seton yang satunya lagi. Tapi Watari menyuruh para bosan pergi saja karena dia sendiri yang akan membereskan sisanya. Malam semakin larut. Sebuah pintu dibuka dan badan Seton dilempar ke lantai dengan kasar. Seton meraung kesakitan. Dia ngomel ke Watari sedang dibawa kemana dirinya ini. Terlihat Watari bicara dengan seseorang yang berada di situ juga. Dia minta maaf karena sudah memanggilnya. Watari ngomong inilah pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Dan dia ingin segera diselesaikan. Seton terkejut dan baru menyadari ada orang lain yang berdiri menatap luar jendela. Pria besar berwajah menakutkan yang berkata, sepertinya aku pernah melihat muka jelek ini sebelumnya. Seton segera mengenalinya kalau orang tersebut adalah King Chu, rivalnya dulu dari Akademi Hosen. Akademi Hosen yang juga dikenal dengan nama pasukan kepala gundul, yang sudah jadi rival beratnya susuran sejak lama. Dulu ada orang yang berhasil jadi pemimpin Hosen, sejak orang tersebut jadi anak baru. Disebut juga sebagai orang terkuat sepanjang sejarah Hosen, yaitu Kanayama Chu alias King Chu. Orang yang sama dengan yang saat ini berdiri di hadapan Seton yang masih memegangi bahunya. Watari diam saja sambil ngutup, sedang King Chu langsung meraih badan Seton dan menyuruhnya jangan berontak. Lalu terdengar teriakan keras penuh kesakitan.
Sepertinya setan sempat pingsan lagi. Dia tersadar dan bingung sesaat, tapi langsung marah dan menuju ke arah King Cho. Namun dia langsung sadar, tangan kanannya sudah bisa digerakkan lagi dan tidak terasa sakit. Lalu King Cho yang memakai jas putih panjang menjelaskan kalau dia memang sudah mengembalikan tulang paha setan ke tempat yang benar. Tapi bukan berarti sudah sembuh 100%. Setan harus mengistirahatkannya untuk beberapa waktu. Setan malah penasaran sama mantel laboratorium yang dipakai sama King Cho. Dan Watari memperkenalkan nama Dr. Kanayama, spesialis pengobatan tradisional, sangkal putung, dan juga akupunktur. King Cho dibilang punya reputasi yang lumayan bagus di daerah sini. Lalu Watari menengok ke arah King Cho dan memperkenalkan setan sebagai guru SMA Tenkokoku. Baik setan dan King Cho sama-sama kaget. Watari bilang kalau mereka bertiga ini seumuran, juga sepertinya akan sering saling berurusan. Setan dan King Cho malah saling menunjuk dan sama-sama teriak tidak percaya pada profesi yang disebutkan Watari sebelumnya. Muka Watari jadi masam, karena memang sudah menduga kalau keduanya ini pasti sudah saling kenal. Lalu diperlihat yang papan nama klinik King Cho, ahli patah tulang dan akupunktur. Watari ngomong kalau dia sering dipukuli sama bosnya, jadi bisa dibilang dia adalah pasien langganannya King Cho. Mantan bos kosan itu cerita kalau dia juga baru tahu kalau dirinya dan Watari sama-sama satu alma mater, apalagi satu angkatan. Watari kembali ngomong kalau dia di penjara lama, jadi tidak sempat berinteraksi sama King Cho di masa SMA. Setan mengejek King Cho yang bisa melakukan akupunktur karena sering megang joninya yang cuma sebesar jarum saja. King Cho dengan kesal membalas kalau setan terus mengejek profesinya, dia akan mematahkan lagi tangannya. Setan berkomentar kalau King Cho melakukan pekerjaannya dengan baik. Melihat kini dia sudah bisa menggerakkan bahunya dengan normal. King Cho cerita kalau dulu dia pengen jadi dokter modern, jadi masuk ke universitas. Tapi setiap kali duduk di kursi, pinggangnya terasa sakit dan mengganggu konsentrasinya. Jadi dulu dia menemui ahli sangkal putung dan mendengar sesuatu yang mengherankan. Kalau sakit di pinggangnya itu disebabkan sama jari kelingkingnya yang patah. Setan bingung ada apa dengan jari kelingking King Cho, dan cuma dijawab kalau itu oleh-oleh dari pertarungannya dengan seseorang dulu. Yang kita tunjukkan kalau orang yang dimaksud adalah Takeda Kosei, ketua armamen kelima. King Cho ngomong kalau si sensei ahli patah tulang itu mendiagnosa badan King Cho terganggu karena gerakan tak disadari untuk melindungi jari kelingkingnya yang patah tersebut. Tapi setelah dirawat beberapa saat, sakit di pinggangnya sembuh total seperti sebuah keajaiban. Sensei itu bisa tahu masalah sebenarnya adalah jari kelingking hanya dalam pemeriksaan sebentar saja. King Cho ngomong kalau skill si sensei tersebut sangat mengagumkan. Tapi lebih dari itu, King Cho melihat apa yang dilakukan si sensei. Tidak peduli sedang istirahat atau tengah malam, anak muda, orang tua, bahkan anjing dan pelancong tak dikenalnya, dia akan ramah dan merawat mereka semua. King Cho terpesona sama kepribadian sang sensei. Dia lalu berpikir kalau pengobatan timur dan barat tidak ada bedanya. Sama-sama menyembuhkan penyakit dan membuat para pasien tersenyum. Jadi dia memutuskan untuk berguru pada si sensei itu saja. Setan termangu mendengar pecahan hidup King Cho. Lalu pria besar itu bertanya, kalau kau memang guru, kenapa sampai dibawa ke sini sama seorang yakuza dalam keadaan bonyok dan tulang bahu lepas? Setan terdiam sejenak, tidak langsung menjawab. Lalu berdiri mendekati King Cho dan bilang, ada sesuatu yang lebih penting. Apa kau punya sesuatu untuk dimakan? Aku sudah puasa beberapa hari ini, tanya setan, dibarengi sama suara dari perutnya. Di luar hujan sudah berhenti, sedangkan di dalam setan sedang menghabiskan semangkuk makanan. King Cho menatap sebal melihat makan malamnya disikat tanpa ampun sama setan, yang kini tersenyum puas setelah mendapatkan makanan yang layak.
Melihat itu, King Joe kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada setan. Guru itu mulai cerita kalau dia habis dihajar dan beberapa orang menangkap dirinya serta Natsuki. Di situ setan langsung menengok ke arah Watari dan bertanya di mana Natsuki. Watari menjawab kalau murid setan tersebut tidak terluka parah, jadi menyuruhnya buat pulang saja. Setan tersenyum lega mendengar hal tersebut, tapi wajahnya malah kembali murung. Watari yang menyadari hal tersebut lalu bertanya, kenapa setan kelihatan tidak senang, padahal sudah dapat makan dan muridnya juga selamat. Lalu setan ngomong kalau dia kepikiran kalimat yang dikatakan sama Hayata, bosnya Watari, tentang bagaimana kalau setan tidak bisa menyelamatkan para muridnya. Padahal sebelumnya, tanpa ragu setan ngomong akan menyelamatkan semua murid. Tapi sekarang dia khawatir kalau ternyata memang dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Watari terdiam, sedangkan King Joe mengembuskan asap rokoknya, lalu menyebut setan ini menyedihkan. Memangnya kupikir dirimu siapa? Yesus kah? Kok ini cuma seorang guru tahu, kata King Joe. Setan tersentak mendengar perkataan King Joe, yang lanjut bilang kalau barusan dia sudah ngomong pengobatan yang dilakukannya untuk membuat orang-orang tersenyum. Tapi itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Setiap orang harus mendapatkan perawatan yang berbeda-beda. Belum tentu juga dirinya bisa menyembuhkan semua pasiennya. Tapi kalau satu gagal, King Joe bilang akan mencoba cara lain. Gagal lagi, cari cara lain. Yang bisa dilakukan adalah berusaha menemukan perawatan yang tepat bagi pasiennya. King Joe ngomong kalau seseorang harus menjalani hidupnya selangkah demi selangkah, melakukan yang terbaik setiap hari tanpa penyesalan. King Joe bertanya, bukankah itu yang dilakukan setan ketika memutuskan jadi seorang guru? Dimulai dari lurus susuran, lalu mengikuti setiap langkah yang ada. Berbicara tentang menyelamatkan orang lain saat dirimu Mesias, jangan bercanda. Selama kau bisa membuat orang lain tersenyum, termasuk dirimu, bukankah itu sudah cukup? Mendengar ceramah King Joe itu, setan jadi membayangkan dirinya sedang bersama murid-murid dua sep yang tersenyum bahagia di hari kelulusan mereka nanti. Tak lama setelahnya, setan dan Watari keluar dari klinik King Joe. Setan bertanya apa Watari akan baik-baik saja dengan membanggang perintah si bos. Watari ngomong kalau Hayata tidak akan tahu. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk segera berhenti dari pekerjaannya ini. Dia mau mengejar impiannya sejak dulu, yaitu jadi supir truk yang berpergian ke seluruh Jepang. Setan tersenyum senang mendengar impian Watari tersebut. Di belakang ada King Joe yang menagih biaya pengobatan, tapi sepertinya kedua orang itu sudah terlalu jauh. King Joe malah menyadari ada 3 orang boson yang berdiri tak jauh dari kliniknya. Ketika boson itu rupanya diutus sama Hayata untuk membuntuti Watari karena sudah menduga anak buahnya itu akan membelot. Mereka pun segera berjalan hendak mengikuti Watari dan setan, tapi King Joe memanggil mereka. Seorang boson berambut gimbal bertanya apa mau si kakek ini. King Joe kesal dipanggil kakek. Dan dia menebak ketiganya baru berumur 20 tahunan. Dia bilang kalau belum terlambat untuk memulai hidup yang baru, mencari pekerjaan yang sebenarnya. King Joe ngomong kalau yang dia katakan juga untuk kebaikan mereka bertiga ini. 3 bosan itu bingung tak menyau. Sedang King Joe lanjut ngomong, meskipun mereka tidak lulus SMA, tapi masih ada cara lain untuk dapat ijazah. Para bosan berteriak kesal dan bertanya apa King Joe tidak tahu sedang bicara dengan siapa. King Joe menjawab dengan tenang kalau dia mengerti. Orang-orang ini adalah boson. Satu orang mendengus dan ngomong padahal sudah tahu mereka ini boson, tapi masih berani mengganggu. Apa King Joe ini ingin mati? King Joe mencoba menenangkan suasana dan ngomong agar mendengarkan dulu nasihatnya. Tapi si boson itu malah menyuruh King Joe diam dan kalau mau coba melawan, silahkan saja. Ditantang begitu, King Joe malah tersenyum sadis dan bilang akan mencoba kalau ditawari. Tak butuh lama,
Kinju sudah berbicara sendiri, bergumam kalau hidup ini aneh, sampai-sampai Hanazawa bisa jadi guru. Di lapangan tempatnya berdiri, sudah ada 3 orang yang mengerang kesakitan di tanah. Kemungkinan besar beberapa tulangnya terdisloket. Kinju ngomong akan mereka kembali ke kliniknya besok hari. Besok paginya di kelas 2Z, seperti biasa riuh sama obrolan para berandalan yang dikejutkan sama kedatangan seorang guru tua botak yang mau memeriksa kehadiran penghuni kelas. Beberapa murid bertanya apa Seton sedang cuti. Ada yang berkomentar apa Seton sedang sakit flu. Ada juga yang bilang orang idiot tidak bisa kena flu. Si guru tua bingung menjelaskannya dan seisi kelas jadi riuh sendiri menduga-duga apa yang terjadi sama wali kelas mereka itu. Satu murid mirip Arnold Schwarzenegger ngomong mungkin saja Seton kabur, kayak wali kelas mereka sebelum-sebelumnya. Dia mengingatkan tentang ekspresi pucat dan lemas Seton kemarin. Menurutnya, kondisi itu mirip yang dialami wali kelas sebelumnya, tepat sebelum mereka akhirnya menghilang dari Tengkokoku. Semua jadi kesal mengingat Seton selalu ngomong agar semua orang bersemangat untuk sekolah dan jangan menyerah. Teriakan-teriakan kemarahan dan keributan pun terjadi. Kursi dilempar, meja ditendang, semua jadi kacau. Cuma Sogo yang masih tidak percaya kalau Seton kabur. Lalu satu temannya tadi bertanya tentang tempat tinggal Seton dan ngasih ide buat berkunjung, lalu melampiaskan kekesalan mereka pada Seton. Ide itu langsung diterima dan semua penghuni kelas 2Z berhamburan keluar kelas tanpa bisa dihentikan. Tapi ada satu murid melihat keluar jendela dan bilang kalau dia melihat Seton. Di gerbang sekolah, terlihat wali kelas 2Z itu berjalan masuk bersama Natsuki yang masih menguapkan komplain karena dijemput ke rumah terlalu pagi. Seton bilang kalau ini sudah siang karena sudah waktunya jam pelajaran pertama dimulai. Seton juga ngomong kalau dia khawatir tentang keadaan Natsuki. Kemudian Seton dikejutkan kehadiran kepala sekolah Nikura yang sudah berdiri tak jauh dari situ. Keduanya diam tak bicara. Lalu Pak Tua itu ngomong, apa Seton tak membaca papan di depan gerbang yang bertuliskan kalau cuma pihak yang berkepentingan saja yang boleh masuk. Kepala sekolah kembali mengusir Seton agar pergi. Tapi Seton membungkuk dan memohon agar kepala sekolah mempekerjakannya lagi. Ada Minaki yang menonton dari jendela gedung sekolah dan muridnya 2Z yang tidak paham dengan situasinya. Kenapa Seton membungkuk kepada kepala sekolah Nikura? Seton lanjut bilang kalau dia mohon maaf atas tindakannya kemarin dan pernyataannya tentang berkencan dengan putri kepala sekolah hanyalah kebohongan untuk melindungi Minaki. Natsuki juga bingung dan tidak paham obrolan ini. Lalu kepala sekolah lanjut ngomong kalau Minaki sudah menjelaskan semuanya tentang putrinya yang terlalu mabuk dan terpaksa dibawa ke tempat tinggal Seton dan tidak ada hal-hal yang terjadi. Seton tertawa lega karena merasa kesalahpahamannya sudah selesai, jadi tidak ada alasan untuk tidak kembali mempekerjakan dirinya. Tapi Pak Kepala Sekolah masih ngomong kalau ketemu wanita yang terlalu mabuk dan tidak bisa pulang sendiri, harusnya diantarkan pulang ke rumahnya. Seton beralasan kalau dia tidak tahu tempat tinggal Minaki dan tidak bisa menanyakan karena Minaki sedang tidak sadarkan diri. Tapi kepala sekolah malah berteriak kesal dan bertanya kenapa mereka berdua bisa pergi minum bir berdua saja. Seton menjawab kalau dia diajak Minaki yang malah bikin kepala sekolah tambah marah. Natsuki menyela dan ngomong meski dia tidak tahu detailnya, tapi Minaki kan sudah dewasa. Jadi meski terjadi sesuatu di antara kedua orang ini, bukankah tidak masalah? Tapi bantuan Natsuki itu malah bikin kepala sekolah tambah emosi. Seton menyuruh Natsuki tidak ikut-ikutan dan bilang akan menunjukkan cara orang dewasa menyelesaikan masalah. Seton menjatuhkan tasnya, lalu berjongkok dan akhirnya bersujud di depan kepala sekolah Nikura, membuat semua orang yang melihatnya jadi kaget. Seton berbicara dengan suara keras, memohon agar dikasih kesempatan lagi di tempat itu. Kepala sekolah Nikura diam sejenak, lalu menyuruh Seton bangun dan berdiri. Dan tanpa diduga, dia malah berteriak lebih keras dan bilang, kenapa dia harus peduli kepada Seton?
Meski dia sudah bersujud seperti barusan, kepala sekolah kembali mengusir setan pergi dari sekolahan. Setan itu terkejut dan tidak menyangka usahanya tidak berhasil. Kepala sekolah masih terus meluapkan emosinya saat ada salah satu guru datang dengan muka panik dan bilang kalau ada beberapa wartawan yang datang dan menanyakan tentang guru Hanazawa. Muka kepala sekolah jadi panik dan kembali meneriaki setan tentang apa yang sudah diperbuat guru baru tersebut. Dipotong ke sore harinya, ada surat kabar yang terbit di mana ada artikel dengan foto setan yang berjudul seorang guru jadi pahlawan dan menggagalkan penipuan. Natsuki yang sedang berjalan bersama setan ngomong kalau sepertinya si nenek tempo itu beneran mengikuti nasihat setan untuk melapor ke polisi. Meskipun saat diwawancara para wartawan, setan terlihat kaku dan aneh dalam menjawab pertanyaan. Setan menjawab kalau tidak mungkin dia cerita semuanya secara detail. Setan pun tersenyum dan bilang bagaimanapun, yang terpenting semuanya berakhir dengan baik dan dia kembali jadi guru. Lalu diperlihatkan saat para wartawan yang datang bertanya kepada kepala sekolah apa dia bangga punya guru Hanazawa yang telah berbuat baik menolong seorang wanita tua terlepas dari percobaan penipuan. Kepala sekolah diam tak langsung menjawab. Dan setan terlihat penasaran menunggu reaksi kepala sekolah ini. Lalu si Pak tua itu bicara dengan senyum lebar. Kalau semua murid sangat percaya pada guru Hanazawa, dia juga adalah simbol harapan SMA Tenkokoku. Sebagai kepala sekolah, dia bilang sudah menyadari kalau Hanazawa akan melakukan hal terpuji seperti ini. Sambil tertawa, dia menepuk punggung setan agar ikut tertawa juga. Dengan tujuan terkesan baik dan muncullah foto setan di surat kabar tadi. Lalu keduanya sampai di rumah sakit, di mana nenek Natsuki sedang dirawat. Terlihat tangan Natsuki membawa sesuatu. Dan di lorong rumah sakit, Natsuki bertanya apa setan yakin kalau neneknya akan suka dengan barang yang dibawanya itu. Setan dengan sangat yakin ngomong kalau nenek Natsuki pasti suka. Dia juga ngomong, bukankah neneknya akan lebih bahagia mendapatkan barang yang Natsuki beli dari hasil pekerjaan jujurnya. Kemudian diperlihatkan nenek Natsuki sedang menikmati VR yang dibawa Natsuki yang isinya petualangan di kota Roma. Natsuki minta maaf karena tidak bisa mengajak sang nenek buat ke rumah langsung. Tapi neneknya menjawab kalau dia berterima kasih atas pemberian Natsuki ini. Dan besok paginya, setan muncul di kelas 2 set. Semua murid kembali heboh dan bersaut-sautan menanyakan guru mereka ini kemana saja. Setan cuma nyengir dan bilang kalau pelajaran akan dimulai. Ribut-ribut gak jelas karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago